Tuhan, selamat pagi, Shalom. Welcome home, jemaat Shalom Family Surabaya. Kalau pada pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Kita membawa hati kita membawa hidup kita hanya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Jika Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini, biarlah hanya kuasa-Mu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sudah merasakan suasana surga turun atas setiap kami. Kami ingin memuji, memuliakan, bahkan meninggikan, menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami mau persembahkan buat Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, kita sembah Dia. Hidup
Tuhan. Kita siapkan tanah hati kita untuk benaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ya dan amin selalu ada di setiap jejak langkah kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami, Tuhan.
hormat, puji, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, ya Bapa di surga. Saat ini, ketika kami menaikkan pujian, ketika kami menaikkan penyembahan kami, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau disukakan oleh karena Kau melihat hati kami tulus memuji dan menyembah Engkau, segenap hati kami, segenap hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk diajar oleh firman. Kami rindu Engkau berfirman di tengah-tengah kami, menyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu untuk menolong kami, menuntun kami, dan membimbing kami agar hidup kami senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar hidup kami boleh semakin menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, ya Bapa di surga. Kami membuka pikiran kami, hati kami, telinga kami saat ini oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Kiranya Kau mengurapi kami semuanya saat ini, supaya ketika Engkau menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, dan kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, ya Bapa. Sungguh hamba-Mu tidak dapat berkata-kata apapun yang memberkati kami semua, jikalau bukan Engkau yang menaruh berkat firman-Mu itu, mana surgawi-Mu itu, di dalam mulut dan bibir hamba-Mu ini. Nyatakanlah kehendak-Mu, pakailah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat firman-Mu, sehingga kami semuanya yang mendengar firman yang dari Bapa dalam ibadah ini, kami semua diberkati, kami semua dihidupkan, kami semua dikuatkan dan diteguhkan dan ditolong oleh firman yang dari Bapa. Nyatakanlah firman-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengar firman Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang akan menjadi juga bekal kita, karena ini masih di awal tahun, ini masih di bulan Januari, perjalanan kita di tahun ini masih cukup panjang, ya. Maka ada satu hal yang ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang Kau mau untuk hamba-Mu ini sampaikan? Karena sekalipun sudah sekian puluh tahun saya beroleh kasih karunia untuk melayani Tuhan, khususnya dalam hal menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah, setiap kali saya mau mempersiapkan diri karena diberi kepercayaan untuk berkhotbah, maka setiap kali itu juga ada kegentaran. Ya. Ada kegentaran untuk saya selalu, apa Tuhan yang mesti disampaikan kepadamu? Apa firman-Mu untuk umat-Mu? Karena sesungguhnya saya dan juga mungkin para pengkhotbah yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau membawa berita firman yang dari Bapa, kita ini semuanya hanyalah saluran, hanyalah alat, hanyalah sarana, ya. Untuk kemudian Allah itu ketika kita sungguh-sungguh berdoa, mencari wajah Tuhan, mendengar akan suaranya, kemudian Allah Bapa itu akan menyatakan firman-Nya yang kemudian harus kita sampaikan
kita nyatakan. Sekalipun kadang-kadang tidak jarang rasanya itu kalau secara manusia, Tuhan aduh berat juga nyampein pesan yang seperti ini misalnya gitu ya, pesan yang kau nyatakan, engkau ingin aku sampaikan. Nah, salah satunya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena seringkali kita bicara akan hal ini, saya tahu masih ada begitu banyak orang yang agak sedikit kalau bicara tentang yang namanya kekudusan, bicara tentang kekudusan itu, ya kita mesti jujur, karena masih banyak kita itu yang tidak terlalu menyukainya. Soalnya ketika kita mendengar kekudusan, itu suatu beban yang berat, yang rasanya itu, aduh, hidup kudus, gimana ya? Nah, tapi pagi hari ini, ketika dalam satu minggu ini saya terus bertanya kepada Tuhan, apa berkat firman-Mu untuk jemaat-Mu, maka satu hal yang Tuhan mau untuk kita mendengar dan belajar bersama-sama, kekudusan, kekudusan, ya, kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita tidak terlalu keriting atau terlalu nervous, ya, atau tidak merasa terlalu berbeban berat dengan kata kekudusan ini, ya, karena kita mau belajar ini dan sungguh-sungguh ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Oke, mari saya mau memulainya dari Wahyu 21 ayat 2. Kenapa kekudusan ini menjadi sesuatu yang mestinya, ya, mestinya akan mengencourage, artinya mendorong kita semuanya untuk sungguh-sungguh, aku mau yang ini Tuhan, ya, bukan malah dihindari, bukan malah kita nervous ketika mendengarnya, tetapi sungguh kita pun berkata, aku mau ini Tuhan, aku mau ini. Wahyu 21 ayatnya yang kedua, Wahyu 21 ayatnya yang kedua, oke. Dan aku melihat, itu juga betul tadi. Dan aku melihat kota yang kudus, oke, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Yohanes diperlihatkan di Pulau Patmos bagaimana dia melihat Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi, kota yang kudus yang turun dari surga. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ternyata Allah itu sudah mempersiapkan, yang dikatakan dalam Ibrani, kota yang dibangun oleh tangan Allah sendiri, yang kemudian pada waktunya nanti kota itu dikatakan turun dari surga. Yerusalem surgawi itu kemana? Ke langit dan bumi yang baru. Sudah bayangkan, langit dan bumi yang sekarang ini lenyap, kemudian Tuhan buat langit dan bumi yang baru. Dan ketika langit dan bumi yang baru itu ada, turun dari atas, dari surga, kota yang kudus, Yerusalem surgawi. Kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara, dan saya meyakini dari apa yang saya baca, literatur, komentari yang saya baca, dan perenungan saya bersama Roh Kudus ketika membaca ayat-ayat firman Tuhan, saya sungguh percaya bahwa kota Yerusalem yang kudus, yang turun dari surga itu akan menjadi pusat pemerintahan daripada kerajaan Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Ibarat hari ini tuh Jakarta itu menjadi ibu kota Indonesia, maka nanti Yerusalem surgawi itu menjadi ibu kota langit baru dan bumi yang baru. Dan dikatakan di sana, ya, di dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-27, 23 sampai 27, mungkin gak usah dibaca semua ya. Maka Yerusalem
yang baru ini, kota yang kudus ini, yang akan menjadi ibu kota, pusat pemerintahan, langit baru dan bumi yang baru ini, yang dikatakan kota yang kudus itu, di sana, coba kita baca di ayat yang ke-27. Di sana, di kota kudus ini, ibu kota langit baru dan bumi yang baru ini, Yerusalem surgawi ini, Wahyu 21 ayat yang ke-27 dikatakan di sana. Perhatikan baik-baik. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Kita tahu lawan daripada kekudusan adalah kenajisan. Lawan daripada kudus adalah najis. Dikatakan di sini tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Orang yang melakukan kekejian, dusta, tetapi yang masuk ke tempat ini adalah mereka, orang-orang percaya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Dan kalau kita sedikit mundur ke ayat ke Wahyu pasal 14, maka di sana kita akan melihat bahwa mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba ini, di dalam Wahyu 14, mereka disebut sebagai mempelai Kristus, yang murni seperti perawan, tidak bercacat, tidak bercela, yang di dahi mereka tertulis nama Kristus dan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, Bapa sedang menyiapkan kota kudus ini menjadi tempat tinggal kita yang tetap dan kekal. Kalau kita ini sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja sejati, yaitu mempelai Kristus. Saya percaya kita yang berkumpul pagi hari ini dalam ibadah ini adalah termasuk golongan orang-orang percaya yang memiliki kerinduan untuk tinggal tetap di kota kudus ini, Yerusalem surgawi ini, kota yang dibangun oleh Allah sendiri ini. Dan karena kita memiliki kerinduan untuk kita tinggal di kota ini, maka tentu adalah sudah seharusnya kalau kita ini kemudian mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang percaya yang disebut sebagai mempelai Kristus, gereja yang sejati, yang dikatakan sebagai mempelai yang berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan. Maka kalau sungguh kita sekarang tahu kemana kita nanti akan tinggal, apa yang Allah siapkan bagi kita, dan kita punya kerinduan untuk kita ada di kota itu, dan kita tahu bahwa tidak ada kenajisan yang bisa melewati pintu gerbangnya, tidak ada sesuatu yang najis yang boleh masuk ke dalamnya, hanya sesuatu yang memiliki kekudusan, yang kudus yang akan masuk ke kota itu. Maka tentu saja sementara kita masih diberi kesempatan di tengah-tengah dunia ini, masih diberi waktu untuk kita mempersiapkan diri, berhiaskan kekudusan, sehingga kita akan masuk ke kota itu. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka ayo kita belajar apa itu kekudusan. Kita enggak alergi, kita enggak merasa terbeban lagi dengan ketika kita mendengar kata kekudusan. Karena saudara, kalau kita melihat kepada perjanjian lama, apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan kepada umat Israel, bangsa Israel, sebagai tipologi daripada umat perjanjian baru, orang-orang pilihan, orang-orang percaya saudara dan saya,
maka di sana kita akan begitu sering membaca bagaimana Allah memerintahkan kepada umat itu untuk mempersiapkan diri ketika mereka misalnya mau menyeberangi sungai Yordan, supaya mereka kudus, menguduskan diri mereka. Karena Allah mau ada di tengah-tengah mereka, melakukan perbuatan yang ajaib, perbuatan yang dahsyat. Aku mau turun di tengah-tengah kamu, persiapkanlah dirimu, kuduskanlah dirimu. Itu yang sering kali. Kemudian juga barang-barang yang dipakai di dalam bait Allah, kemah tabernakel itu, semuanya harus dikuduskan. Termasuk ketika imam masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus, dia juga harus mempersiapkan diri, menguduskan dirinya. Sebagai orang percaya perjanjian baru, kita disebut sebagai kerajaan imam. Yang di dalam 1 Petrus dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajai. Siapa itu? Saudara dan saya, kita. Maka mempersiapkan diri kita untuk senantiasa dalam kekudusan, berhiaskan kekudusan, itu memang bukan lagi menjadi sesuatu beban, tetapi menjadi sebuah gaya hidup. Setiap orang percaya, setiap kita, maka kita mesti mengerti apa sih itu kekudusan. Karena kalau enggak, jangan-jangan kita merasa kudus itu berarti tak berbuat dosa. Oh ya, itu baru arti kecil dari bagaimana bisa Pak kita hidup kudus tak berbuat dosa sementara ada di tengah-tengah dunia ini, gitu kan? Seringkali kita begitu. Ada banyak kalau saya mendengar orang berkata demikian, berarti orang ini masih mengerti tidak terlalu banyak tentang yang namanya kekudusan. Allah tahu kok kita ini manusia dari debu tanah. Allah tahu. Dia adalah pemilik kekudusan yang mutlak absolut. Nggak mungkin kita yang dari debu tanah itu akan memiliki kekudusan yang mutlak absolut seperti itu. Tetapi ketika Alkitab berbicara tentang kekudusan, ketika Allah mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, maka kita mesti mengerti di situ apa yang Allah maksudkan. Kalau kita kepala kudus seperti Allah, wow, gimana bisa ya? Ya. Oke. Arti kekudusan, arti kudus. Dalam bahasa Ibrani, kudus itu disebut sebagai kados, kodes. Artinya apa? Suci, kudus. Kudus itu karakter ilahi. Allah itu kudus. Maka kudus itu adalah karakternya Allah, karakter Allah. Tetapi kados, kodes itu juga memiliki arti yang kedua. Artinya apa? Sesuatu yang dikhususkan bagi Allah. Sesuatu yang apa? Dikhususkan bagi Allah, dipisahkan menjadi bagian untuk Allah. Kita tahu di dalam perjanjian lama, ketika umat Israel itu mempersembahkan korban, maka ada bagian untuk para imam yang dikhususkan, yang dikuduskan bagi Allah. Maka itulah bagian yang kudus dikatakan. Kenapa kudus? Karena itu dikhususkan, dipisahkan bagi Allah. Dalam bahasa Yunani kita menemukan kata hagios. Artinya apa? Sama, kudus, suci, itu karakter Allah, iya. Tetapi hagios juga berarti berbeda. Kenapa berbeda? Berbeda di sini artinya berbeda dari dunia. Kenapa? Karena serupa dengan karakter Allah yang tidak sama dengan dunia. Hagios memiliki arti berbeda, berbeda dari dunia, serupa dengan karakter Allah. Nah ini dalam arti daripada kudus. Maka kalau kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, kan kita sudah dikuduskan Pak, oleh darah Kristus. Yes. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita,
bangkit menjadi dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Yes, kita sudah dikuduskan. Betul. Maka kita sekarang mesti ngerti. Kalau begitu kita nggak perlu menguduskan diri dong Pak, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita mesti paham kekudusan yang kita miliki karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika darahnya tercurah menyucikan, menguduskan kita itu, ini adalah kekudusan pasif. Ini adalah kekudusan yang automatically ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita membaca misalnya ya 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Coba 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Ini yang disebut dengan kekudusan pasif, kekudusan yang instan, kekudusan yang automatically yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan di sana kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang apa? Dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi apa? Orang-orang kudus. Ini dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ya. Ini kekudusan pasif. Ini kekudusan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Iya, kita orang percaya telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Tetapi kekudusan kita itu bukan cuma kekudusan yang pasif ini, tetapi juga ada kekudusan yang bersifat aktif, bersifat progresif. Bapak Ibu Saudara, mengapa? Nah, ini kita mesti tahu alasannya. Kenapa ada kemudian kekudusan yang bersifat progresif, yang bersifat aktif? Mengapa kemudian Allah tidak hanya membiarkan kita memiliki kekudusan yang pasif tadi itu? Kenapa ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kita mesti semakin kudus? Kuduslah kamu, menjadi sebuah perintah. Contoh misalnya dalam 1 Petrus 1. Dikatakan di sana, hendaklah kamu menjadi kudus dalam apa? Seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Bisa ditampilkan mungkin 1 Petrus 1 itu ayat 14 sampai 16. Dan kemudian ditutup dengan kata sebuah perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebuah kalimat perintah. Ayat 14 itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Berikutnya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, memanggil kita. 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa membaca bahwa ada waktu-waktu di mana kita ada dalam kebodohan. Kenapa? Ingat, pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berapa lama kita sudah hidup dalam karakter kenajisan, karakter dosa. Begitu kita lahir, kita sudah ada di dalam dosa. Dan kemudian kita melakukan hidup sebagai hamba dosa dalam kenajisan, dalam keberdosaan. Itu kemudian melekat dalam kedagingan kita, yang kemudian seringkali itu muncul lagi dan muncul lagi dan muncul lagi dalam saat-saat kebodohan kita. Bukan cuma untuk jemaat, bahkan begitu banyak pendeta, mulai dari pendeta kelas kampus sampai pendeta kelas kakap. Ketika mereka ada dalam kebodohan, mereka kemudian hidup dalam kenajisan. Betul? Iya. Maka Allah nggak mau supaya kita
cuma memiliki kekudusan pasif yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Allah mau kuduslah kamu semakin kudus sampai seluruh hidupmu kudus. Maka ini adalah kekudusan aktif. Ini adalah kekudusan progresif. Itulah sebabnya Allah kemudian memberikan Roh Kudus-Nya. Roh kekudusan itu ditaruhnya di dalam hidup kita, dalam hati kita. Supaya apa? Supaya menuntun kita, supaya memimpin kita. Kalau kita benar-benar memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka kemudian kita akan semakin hari semakin memiliki karakter kudus yang adalah karakternya Allah itu. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Apakah ini menjadi beban? Tidak. Kita akan kemudian selalu mengingat, aku mau masuk melewati pintu gerbang kota Yerusalem yang kudus itu. Ketika aku masuk ke sana, tidak bisa tidak, aku mesti berhiaskan kekudusan. Aku nggak mampu dengan diriku sendiri, tapi Allah sudah memberikan Roh Kudus-Nya. Bukan cuma Allah memberikan Roh Kudus-Nya. Bahkan di dalam Ibrani 12 dikatakan bahwa Allah yang adalah Bapa yang amat sangat baik itu. Dalam Ibrani 12 ayat 10 digunakan kata menghajar. Dulu saya sering mengkhotbahkan kata menghajar ini dalam konotasi yang negatif. Artinya apa? Kamu nggak lihat Allah itu nggak biaya sampai kamu dihajar dalam konotasi yang negatif. Tetapi sebenarnya kata menghajar ini sebenarnya membuktikan betapa cinta kasihnya Allah Bapa itu bagi anak-anaknya. Kenapa? Kata menghajar ini dalam perspektif yang positif, perspektif yang baik. Betapa Allah itu mencari cara sedemikian rupa yang terbaik untuk mendidik kita. Dengan berbagai cara, apapun dia tempuh lakukan. Tentu Allah tidak mungkin bisa melanggar tatanannya dalam kekudusannya, dalam keadilannya dan dalam kasihnya. Dia pakai berbagai cara yang terbaik supaya apa? Supaya kita itu memiliki karakternya dia, memiliki kekudusannya. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 10 dikatakan apa? Apa yang Allah kehendaki? Sebab orang tua jasmani kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Setiap kita orang tua pasti kita mau mendidik anak-anak kita yang terbaik untuk mereka. Kita menginginkan yang baik, yang kita anggap baik. Tetapi dia, Bapa itu menghajar kita, mengusahakan sedemikian rupa dengan berbagai cara didikan yang terbaik untuk kebaikan kita. Dikatakan apa? Supaya kita beroleh apa? Bagian dalam kekudusannya. Amin. Allah mau kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara, dalam salah komentari saya membaca bahwa betapa ini sesuatu yang luar biasa. Kita manusia yang diciptakan dari debu dan tanah itu kemudian diberi anugerah, diberi hak, diberi kesempatan untuk kemudian kita itu memiliki karakter Allah, yaitu kekudusan. Siapa kita? Bahkan malaikat-malaikat surga itu diciptakan, mereka tidak memiliki kekudusan itu. Mereka hanya mencerminkan kekudusan Allah ketika mereka ada di hadirat Allah yang kudus itu. Malaikat-malaikat itu seolah seperti cermin, mencerminkan, memantulkan, menyinarkan kemuliaan Allah. Mereka nggak punya kemuliaan itu dari diri mereka sendiri, tetapi buat kita yang dari debu tanah ini, di dalam Kristus Yesus Putra Tunggalnya itu, kita diberi anugerah yang luar biasa untuk kita dikatakan dapat beroleh, untuk kita memiliki kekudusan yang adalah karakter Allah itu. Ini
Luar biasa Bapak Ibu Saudara kalau kita mau menghayati ini. Betapa anugerah yang luar biasa yang Allah siapkan, berikan, curahkan untuk orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Siapa kita sehingga Allah itu mau supaya kita ikut turut mengambil bagian dalam kekudusannya. Maka ini yang Tuhan Allah rindukan bagi kita. Jadilah terus kudus, semakin kudus dalam seluruh hidupmu sampai kamu menjadi kudus, mengambil bagian dalam kekudusanmu. Amin. Kalau kita melihat dalam Roma 12 ya, ayat 1 dan 2, ayat firman Tuhan yang begitu terkenal. Maka di sana dikatakan melalui Rasul Paulus, firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Betapa luar biasanya kalau kita mengerti akan hal ini. Ya. Maka pagi hari ini, semumpung kita masih di awal tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan. Ya, saya baru kalau tadi malam ketika saya dikirimi oleh beberapa orang ucapan selamat tahun baru Imlek, oh ini tahun kelinci. Begitu saya buka, oh tahun kelinci ya. Wah, bahaya ini. Saya begitu ya. Kenapa? Kelinci itu kan dipakai untuk lambangnya apa itu? Yang play itu ya. Play girl, playboy, play apa begitu ya. Wah, bahaya. Kita mesti juga siapkan diri untuk supaya jangan sampai ke situ, ya kan? Nah, tapi memang dunia ini akan semakin najis. Alkitab sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir nanti yang kudus akan semakin kudus, yang najis, yang sesat, yang berdosa akan semakin najis. Akan terjadi sebuah pemisahan. Jadi tidak mengherankan memang kalau kita yang hidup di hari-hari terakhir, di dalam waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua, kita memang mesti sungguh-sungguh concern, memperhatikan apa yang sesungguhnya Allah kehendaki kepada kita, supaya kita turut mengambil bagian dalam kekudusannya, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dalam kekudusan, terus menjadi semakin kudus dari hari ke hari, sampai kita itu memiliki karakter kudus. Bukankah Roma 6 ayat 6, kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat 6, ketika kita itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian di sana dikatakan kita itu dibebaskan dari perhambaan dosa. Kenapa? Karena manusia lama kita yang punya karakter dosa itu sudah disalibkan, nggak berdaya lagi dia. Dia nggak berdaya, manusia lama kita yang punya karakter dosa itu nggak berdaya lagi, sudah disalibkan, hilang kuasanya dikatakan. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Ini bukan berarti kemudian kita otomatis jadi kudus. Yes, sebagai kekudusan yang instan tadi, yang pasif. Tetapi yang sudah kadung nempel, seperti orang yang kecanduan alkohol atau narkoba, ini perlu perjuangan hari demi hari. Kita sudah bebas. Kita sekarang kalau sudah bebas, sudah tidak terbelenggu lagi sebagai hamba dosa, kita bisa memilih mau melakukan dosa lagi atau mau memilih kudus. Loh, itu kan sudah nggak dibelenggu, sudah bisa memilih dengan kehendak kita sendiri. Aku mau melakukan dosa tetap, atau sekarang enggak. Aku sudah dibebaskan, kok aku jadi dibebaskan dari belenggu dosa loh. Aku mau memilih sekarang hidup kudus saja deh. Pilihan. Allah mau, dikatakan itulah sebabnya dalam Galatia 5, Allah mau berkata bahwa
hiduplah dipimpin oleh Roh Kudusku. Amin. Kalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudusku yang sudah aku taruh di hatimu, maka hidupmu hari ke hari akan semakin memiliki karakter kekudusanku. Kamu akan merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kamu akan memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Satu lagi yang akan menguduskan kita juga adalah firman Tuhan. Kalau kita mau memberi diri taat untuk melakukan firman itu, dengan kita mau taat melakukan firman Tuhan, maka cara hidup kita, cara berpikir kita akan diperbaharui menjadi semakin hari menjadi semakin berbeda dari dunia ini. Kalau tidak, maka dikatakan dalam Galatia 5, kalau kamu masih tetap hidup dalam kedagingan, maka yang ada adalah semua kenajisan. Coba dibuka dalam Galatia 5 itu. Kalau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, apa yang ada di dalam hidup kita? Galatia 5 ayatnya yang berapa itu? Galatia 5. Coba dibuka di dalam Galatia 5. Nah, mulai ayat yang ke-16 itu kan hidup menurut roh, ya. Tapi kalau kamu nggak menurut Roh Kudus, maka kamu akan menuruti keinginan daging, ya kan? Karena perbuatan daging ayat ke-19, perbuatan daging, perbuatan karakter dosa yang ada di dalam diri kita itu, manusia yang lama kita itu, kalau kita masih mau ikuti terus, kalau kita masih mau turuti terus, ya, maka di situ lihat percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semua kenajisan komplit. Tapi di situ juga masih ada hal-hal yang tidak semua kenajisan itu bisa iya aku nggak mau ini percabulan, kecemaran. Ada hal yang kemudian kenajisan itu menyenangkan. Dosa itu kan menyenangkan itu sesaat, ya Bapak Ibu Saudara. Perselingkuhan itu memunculkan semua seperti adrenalin gitu untuk sesaat lamanya, tetapi akan menyiksa untuk selama-lamanya. Iya. Jadi mana yang mau kita pilih? Mengikuti keinginan manusia lama kita yang penuh dengan kenajisan dan kedagingan, atau kita mau mengikuti Roh Kudus untuk semakin memiliki kekudusan Allah? Sementara saya menyiapkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara, 3 hari yang lalu rumah kami kemasukan tikus. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kalau rumahnya kemasukan tikus seperti apa reaksinya. Ya, boleh senyum-senyum kan? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, ya, ketika rumah kami kemasukan tikus, istri saya itu paling antipati dengan yang namanya tikus. Oh, udah, saya nggak tahu siapa yang antipati dengan yang namanya tikus. Sangat antipati pokoknya yang namanya tikus itu. Nggak tahu, satu aja nggak boleh gitu. Siapa coba? Ayo. Ya kan? Nah, jadi 3 hari yang lalu ada seekor tikus masuk ke rumah kami. Waduh. Ya. Jadi dalam 3 hari itu kita berjuang, mengangkat senjata kita, ya kan? Bagaimana supaya tikus ini bisa kita kalahkan, gitu loh. Nah, sampai kemudian tadi malam pukul 1 malam, oh, haleluya, tikus itu kemudian kena jebak. Amin, haleluya. Ya, tikus masuk ke rumah kita, sesuatu yang kita anggap kotor, sesuatu yang kita anggap itu, aduh. Sekarang pertanyaan saya, dosa,
kenajisan masuk ke rumah hati kita, apakah kita kemudian juga enggak, segera ini mesti keluar. Apakah kita akan berkata begitu? Amin. Nah, banyak hal yang kemudian mungkin hal-hal yang najis di hadapan Allah itu yang menyukakan hati kita, menyenangkan untuk kedagingan kita. Macam-macam. Ya. Bahkan sesuatu yang dianggap oleh dunia ini baik. Prestasi, jabatan, kekuasaan. Ya. Bahkan sesuatu yang kudus yang dari Allah itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang najis ketika kita lakukan dalam kedagingan seks. Uang, ketika kita memperolehnya dengan cara-cara yang Allah tidak berkenan, atau kita memperolehnya dengan cara yang benar, tapi kita menggunakannya, memakainya, mengelolanya dengan cara yang Allah tidak berkenan untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita, untuk kesenangan kita segala macam. Itu menjadi sebuah kenajisan. Apakah hal-hal ini di luar yang tadi kita baca dalam Galatia 5 tadi itu, yang tidak sepertinya udah dalam pikiran kita tahu lah percabulan, kecemaran, gini-gini, udah. Tapi yang ini, saya mau ambilkan lagi. Apakah itu kita bisa responi seperti tikus masuk ke rumah kita, dan kita mau segera usir dia jauh-jauh? Jangan, tak boleh. Aku mesti tetap punya kekudusan di dalam seluruh hidupku, dikatakan. Apakah kita punya respon yang demikian? Kita mesti ingat, Bapak Saudara. Tadi saya katakan, kan arti kudus itu artinya adalah kita dipisahkan untuk sesuatu yang khusus bagi Allah, karena Allah punya tugas khusus bagi kita, gerejanya, mempelai Kristus. Allah mau kita berhiaskan kekudusan. Allah mau kita terus bertumbuh dalam kekudusan itu, berhiaskan dengan kekudusan itu, supaya kita semakin berbeda dengan dunia ini, memiliki cara hidup surgawi, pangeran-pangeran kerajaan Allah, yang tentu saja bertolak belakang dengan cara hidup dan karakter anak-anak dunia ini, kan? Sehingga dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Loh, kata mengejar ini kan berarti progresif, kan? Kejarlah, usahakanlah dengan sekuat dayamu. Kejar kekudusan itu. Kenapa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di tahun yang baru ini, ya, yang baru bulan Januari kita tapaki ini. Tuhan mau di tahun ini kita semakin mengejar kekudusan. Tuhan Allah mau di tahun ini kita semakin berhiaskan kekudusan dalam hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, suami istri, keluarga kita, semakin berhiaskan kekudusan. Hati-hati, tahun ini akan begitu banyak orang yang jatuh dalam kenajisan demi kenajisan. Saya bukan bernubuat, tapi hati-hati. Bahkan pendeta-pendeta yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yang pintar berkhotbah di mimbar, hati-hati. Jika engkau tidak sungguh-sungguh mengejar kekudusan di tahun ini, kau akan terpeleset dalam kenajisan demi kenajisan demi kenajisan. Maka ayo, saya mengajak, ayo kita mau tahun ini kita mengejar kekudusan, amin. Kita mengejar kekudusan, amin. Ya. Karena
Karena ada sesuatu hal janji Tuhan yang luar biasa untuk orang-orang percaya, untuk gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengejar kekudusan, yang mau berkomitmen memisahkan dirinya dari kenajisan. Ya. Selama kita menjalani hidup di bumi ini, ada 2 ayat terakhir yang akan kita buka. Yesaya 52 ayatnya yang ke-11 dan 12. Yuk kita baca. Bapak Ibu baca. Saya akan membaca ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu baca ayat yang ke-12. Oke, sama-sama nanti kita baca yang keras ya. Yesaya 52 ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu baca bersama-sama dengan ayat yang ke-12. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ayat 12 sama-sama. Sungguh kamu tidak akan keluar ketika sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Amin. Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi apa? Penutup barisanmu. Kita suka ayat yang ke-12 ini. Tapi kita seringkali lupa membaca ayat yang ke-11. Tahun ini kita tidak mau lupa lagi membaca ayat yang ke-11. Tahun ini kita akan berkata di awal tahun ini, Tuhan akan berjalan di depanku dan Dia akan menjadi penutup barisanku. Kenapa? Karena aku akan menjalani tahun ini dengan kekudusan. Maka janji Tuhan ini akan kita alami dalam hidup kita. Sementara kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai hal, apapun persoalan, masalah, kita akan berdiri teguh kokoh dalam janji Tuhan. Dia ada di depanku, Dia ada di belakangku. Kenapa? Karena aku senantiasa bersama Dia. Aku terus mau bertumbuh dalam kudus. Dan ketika nanti saatnya kita kembali ke surga, malaikat akan bersorak-sorai ketika kita melangkahkan kaki kita memasuki gerbang kota Yerusalem surgawi, kota yang kudus itu, untuk kita tinggal tetap selama-lamanya di kota kudus Allah itu, dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Kudus. Dan Allah kemudian menganugerahkan kepada kita kemuliaan bersama Kristus. Kita memerintah bersama-sama dengan Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Karena itu, ayo, saya sungguh-sungguh mendorong, saya sungguh-sungguh mengajak sebagai gembala jemaat di tempat ini, jemaat Tuhan. Ayo, tahun ini kita menjadi semakin kudus lagi. Tahun ini kita semakin bertumbuh dalam kekudusan. Tahun lalu mungkin kita jatuh bangun, tidak tahu ada begitu banyak sampah, ada begitu banyak kenajisan dan sebagainya macam. Sudah kita tinggalkan itu di belakang. Sudah, tahun ini, hari ini dan ke depan, sampah-sampah kenajisan itu biar di belakang, biar menjadi masa lalu. Aku mau melangkah semakin kudus dan semakin kudus dan semakin kudus. Aku mau menutup tahun ini nanti. Sungguh Tuhan disukakan karena aku bertumbuh dan bertumbuh dalam kekudusan. Amin. Saya mengajak pemain musik. Ada satu yang tadi lagu yang saya dengar, lagu sebelum kita mengantarkan kita memasuki firman Tuhan. Lagu apa tadi ya?
firman-Mu ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh mengatakan ya dan amin untuk firman Tuhan yang kita dengar. Amin. Kita sungguh-sungguh ketika kita mendengar firman itu, kita katakan ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan. Kita melakukan firman itu, dan janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, dan nanti kemudian kita menutupnya dalam doa berkat, Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh berkomitmen memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Kesempatan satu-satunya untuk kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, membuktikan komitmen hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena di surga nanti gak perlu ada komitmen lagi. Tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada dosa. Di sana kita sudah hidup kudus selama-lamanya. Tetapi di sini saat ini sekarang ini, dalam hidup kita yang penuh keterbatasan ini, yang memang juga masih hanya 70-80 tahun ini, kita mau buktikan di hadapan Allah, aku sungguh-sungguh percaya firman-Mu itu ya dan amin dalam hidupku. Aku mau menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi gereja-Mu yang sejati, menjadi mempelai Kristus yang berhiaskan kekudusan itu dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu, gereja yang saat ini kita mulai di sini di tempat ini, ada begitu banyak hal yang perlu untuk kita terus kerjakan bersama-sama. Tentu saya tidak bisa sendirian. Saya percaya Allah sudah mengirimkan malaikat-malaikat tidak bersayapnya ke tempat ini, yaitu Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada Pak Marpaum, ada Pak Januar, ada Pak Yohanes, Ibu Herbin, Bu Nani, Pak Bibowo, dan beberapa teman yang lain, ada Pak Iwan, ada Pak Peter, dan beberapa lagi yang akan Tuhan kirimkan. Saya mengajak, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, malaikat-malaikat tak bersaing dengan Allah kirimkan jemaat Tuhan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ayo kita bergandeng tangan. Kita akan isi tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan, bagaimana kita sungguh-sungguh mau menjadi hamba-hambanya, melayani Dia dengan segenap hidup kita, dengan segenap apa yang kita miliki. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berikan yang terbaik bagi Allah. Pekerjaannya di tempat ini sudah Dia percayakan, sudah Dia bukakan jalan. Mari kita kerjakan, kita garap sama-sama ladang Tuhan. Dan akhirnya, sebelum kita menyanyikan lagu ini dan menutup ibadah kita, tidak ada kolektor yang diedarkan keliling. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan semakin diajar oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik dari rumah. Apakah itu persembahan khusus, persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, akan menjadi sangat indah, penuh sukacita dan sukarela, dan Allah disukakan ketika kita menyiapkannya dengan hati yang sukacita dari rumah dan memasukkannya kepada kotak persembahan, menjadi bagian daripada
pengorbanan kita, persembahan kita kepada Allah. Amin. Dan saya berdoa, biarlah kiranya persembahan kita, persembahan khusus dan persembahan persepuluhan yang kita persembahkan dengan hati yang mengucap syukur dan penuh sukacita itu boleh menyukakan hati Bapa di surga. Dan kita akan menikmati janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, dan kita akan sama-sama mendengar kepada kita. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau sudah memberkati kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sungguh hati kami dikuatkan, diteguhkan. Engkau menolong kami dengan firman-Mu ya Bapa. Jadi kiranya Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menolong kami, menuntun kami untuk kami melakukan firman-Mu, dan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh semakin memiliki karakter-Mu ya Bapa, karakter kekudusan ada di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami memberi persembahan yang terbaik. Persembahan khusus persepuluhan dari umat-Mu. Biarlah semuanya itu sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Karena kami membawanya dan kami memberikannya dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita. Dan kami percaya ketika Engkau disukakan, ketika Engkau berkenan melihat hidup kami dan apa yang kami persembahkan, Engkau adalah Bapa yang akan semakin
menolong kami, memberikan kami yang terbaik, menjadi anak-anak-Mu yang semakin menyukakan hati-Mu dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, ya Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah bahwa tanpa Engkau memberkati kami tidak mampu apapun. Kami membutuhkan kasih-Mu, kami membutuhkan kuasa-Mu, kami membutuhkan berkat-berkat yang dari Bapa. Oleh karena itu ketika saat ini kami mengangkat tangan kami dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya Bapa di surga, kiranya turun atas kami semuanya berkat-berkat yang terbaik dari surga, dari Bapa itu ke atas kami, keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan senantiasa akan diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik yang dari Bapa di surga. Karena Engkau sudah memberikan kepada kami Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai bukti cinta kasih-Mu. Dan bahkan Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami, akan menolong kami, menuntun kami, menguatkan, meneguhkan kami menjalani hari-hari hidup kami, dari mulai sejak siang hari ini, Maranatha Tuhan Yesus yang datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa, ditolong oleh Bapa, oleh karena Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Bapa di surga, kita katakan amin.